Janganlah menghakimi. Menilai sesuatu yang nampak dari kehidupan seseorang belumlah tentu benar. Kebiasaan ini akan merusak karakter kita sebagai anak-anak terang. Kita bukan Tuhan yang dapat menentukan langkah-langkah hidup orang. Demikian juga ketika kehidupan kita dinilai oleh seseorang, janganlah kita cepat berbalik menilai orang itu. Sebab sama saja berarti kita juga menghakimi dia. Sebuah penilaian akan menghasilkan penilaian lagi. Jika penilaian itu menyinggung perasaan hati, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan. Dan akhirnya terjadi saling menghakimi. Kebiasaan ini akan membentuk kita selalu berpikir dan berpandangan negatif. Egois, mudah merendahkan orang, dan menjadi sombong diri, serta membuat orang jatuh dan tersandung. Roma pasal 14 ayat 13 mengatakan, "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Ada seorang ibu yang sedang hamil muda, yang akan melahirkan anaknya yang ke-8. Sedangkan 6 dari 7 anaknya yang ada sekarang, 3 anak diantaranya mengalami tuli, 2 anaknya mengalami kebutaan, 1 anaknya mengalami keterbelakangan mental. Selain itu, ibu ini juga terkena penyakit kotor. Bagaimana penilaian Anda? Dan apa yang akan Anda sarankan kepada ibu hamil tersebut? Jika Anda menilai ibu itu akan melahirkan anak yang cacat lagi dari apa yang nampak dari kehidupan ibu itu, dan Anda menyarankan lebih baik mengaborsi kandungan bayi ibu itu, maka berarti dunia tidak akan pernah mengenal seorang master yang bernama Beethoven. Ada lagi seorang pria yang gagah. Ia seorang prajurit sejati yang setia membela negara. Ia cerdas dan selalu menjaga kesehatan dengan tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak berjudi, tidak pernah selingkuh, sedangkan negaranya sedang membutuhkan seorang pemimpin. Apakah Anda akan memilih pria itu menjadi pemimpin? Jika Anda memilih pria itu karena Anda melihat apa yang nampak dari kehidupan pria itu, itulah sebabnya mengapa dunia telah mencatat sejarah adanya seorang pemimpin yang bernama Adolf Hitler. Pengikut-pengikut Kristus yang setia, janganlah menghakimi sesama, sebab waktu penghakiman belum tiba. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan terang di dalam kegelapan. Kita hanyalah saksi-saksinya yang harus dapat menjadi terangnya dan yang akan menerima pujian dari Allah. 1 Korintus pasal 4 ayat 5 mengatakan, "Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah." Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati dalam istirahatmu. Amin.